langsung dikasih punya ya? Ya makanya jangan satu orang doang biar bukannya kena semua. Kayak ini nggak kayak Atau gimana? langsung aja assalamualaikum. Kepresan. Udah dibaca cuy. Udah dibaca. Mulai nge-record aja tuh guys ya. Kan?
bilang aja kan nggak, Ibu sudah bisa bergabung atau gimana nih? Kan gue baru ngasih linknya. Belum bilang. Silakan sudah diperbolehkan untuk bergabung. Gimana? Silakan Ibu sudah diperbolehkan untuk bergabung. Sudah bisa aja. Ya, boleh. Tahunya siapa? Kalau ada yang masuk itu di accept dulu atau gimana? Atau bisa langsung masuk? Juga nggak? Oh, siapa yang accept? Yang bikin. Bisa ya? Disya. Bentar, gue kirimin. Mana Disya? Itu sih. Udah ikutan sih, apa gimana? Gue nggak ngerti maksudnya. Gimana? Iya. Ini maksudnya gue nggak ngerti. Apa? Lagi Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Luis. Ini wawancaranya sudah bisa kita mulai ya Bu ya? Selamat pagi Bu. Ya, pagi. Wawancaranya sudah bisa kita mulai ya Bu ya? Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa magfiratuh. Pertama-tama saya dan teman-teman saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk kami wawancarai. Ibu selaku guru dari SMA Negeri 9 Bekasi. Maksud dan tujuan kami dari PLP ini atau wawancara ini di SMA Negeri 9 Bekasi sebagai pengenalan lingkungan persekolahan bagi mahasiswa jurusan pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Puhamka agar mahasiswa mengetahui secara langsung bagaimana persekolahan itu dan pengamatan langsung di sekolah tersebut. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nama saya Fresa Anjani. Nama saya Anissa Maulida. Nama saya Mutiara Dwi Mekinda. Nama saya Ayuna Fidatul Lemah. Baiklah, sudah cukup untuk perkenalan dirinya. Selanjutnya, langsung saja ke pertanyaannya. Sudah berapa lama Ibu Is ini mengajar di SMA Negeri 9 Bekasi ini ya, Bu? 15 tahun. Wih, 15 tahun lama juga ya, Bu ya? Menurut Ibu, bagaimana sih lokasi dan kondisi bangunan SMA Negeri 9 Bekasi ini? Lokasi sangat strategis karena posisinya di sebelah Jalan Raya Mustika Jaya, kemudian dilalui akses kendaraan umum, kemudian tidak banjir, kemudian untuk bangunan sudah sangat penuh, sangat kokoh, karena semua lahan sudah terisi dengan ruangan. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Disya Putri Ramadini. Silakan. Dipersilakan. Fasilitas apa saja? Ya, fasilitas ruang kelas 28 ruangan, kemudian ruangan lab lengkap fisika, kimia, biologi, kemudian ruangan lab komputer 4 buah, kemudian ruang BP, ruang UKS, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruangan wakil kepala sekolah, ruangan PMR, ruangan OSIS, gudang, kemudian aula, kemudian masjid, WC. Tahun ini kita mendapat bantuan WC, kamar mandi toilet pria dan wanita sebanyak 2 paket, kemudian perpustakaan, sudah sepertinya itu sudah lengkap. Kantin. Koperasi tambah koperasi. Sudah maksimal. Keunggulannya satu di bidang prestasi non akademik. Tahun ini futsal SMA 9 juara 1 tingkat kota akan mewakili ke tingkat nasional. Kemudian tahun ini juga banyak program sarana yang sudah terrealisasi. Di antaranya menaikkan daya listrik, kemudian membeli mobil operasional secara cash, kemudian asenisasi untuk kelas 10, kemudian perbaikan di setiap ruangan, baik pengecatan ataupun mengganti keramik dengan granit,
tahun ini skala prioritas adalah untuk peningkatan mutu. Di antaranya program O2SN, kemudian tahfiz Quran, kemudian ekskul lain yang non akademis juga berjalan beriringan. Jika tidak COVID, kami melakukan literasi 15 menit sebelum KBM. Yang Muslim membaca Al-Quran, yang non juga sama dengan Alkitabnya. Sudah pasti, itu sudah pasti. Sudah pasti hari kemerdekaan, hari guru yang biasa dirayakan itu udah pasti ada kegiatan. Kemudian Idul Kurban tahun ini saja yang off karena COVID ya. Hari Raya Idul Adha pasti biasanya memotong hewan kurban di sekolah. Ya. Selanjutnya saya akan bertanya bagaimana pelaksanaan karakter dan nilai yang diterapkan di dalam kelas maupun di luar kelas. Penanaman karakter berawal dari kegiatan literasi 15 menit sebelum KBM. Kemudian para wali kelas, pembinaan kelasnya masing-masing, juga Bapak dan Ibu guru sebelum memasuki materi pelajaran 5 atau 10 menit dimulai dengan penanaman karakter. Bisa dari mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian berdoa, kemudian nasihat-nasihat lain yang dalam kehidupan sehari-hari biasanya sering diingatkan. Selanjutnya, apa peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah bagi siswa maupun guru, dan bagaimana pengimplementasiannya? Banyak peraturan bagi siswa dibuat oleh Wakasek Kesiswaan dan tim. Kemudian sehat, ya alhamdulillah. Kalau untuk guru peraturan khusus tidak ada, lebih ke peraturan ASN aja ya, peraturan pegawai negeri. Jadi hadir di sekolah, kemudian hadir mengajar, kemudian tugas dan tanggung jawab yang lain yang harus dipenuhi sebagai ASN. Gitu. Kalau bagaimana dengan pelaksanaan upacara sekolah? Menunjuk perangkat upacara sekolahnya itu ditentukan, digilir, atau menggunakan petugas OSIS? Petugas upacara biasanya yang pertama, minggu pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru, petugas OSIS. Yang berikutnya adalah masing-masing bergilir petugasnya dari kelas, dari mulai kelas 12 secara berurutan ke kelas 11 dan terakhir kelas 10. Selama COVID ini pun kita tetap melakukan giat Senin 7.30 sampai jam 8, pelaksanaannya secara daring. Gitu ya. Terima kasih Bu. Selanjutnya akan ditanyakan oleh Mutiara Dwi Meildinda. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ibu, saya ingin bertanya, apakah ada rapat rutin antara guru dan kapan saja diadakan rapatnya? Kemudian, apakah ada rapat dadakan? Kalau misalnya ada, itu contohnya seperti apa? Ya. Kemudian, apakah ada briefing sebelum pembelajaran dimulai? Rapat yang rutin biasanya di momen-momen tertentu menjelang PAT, penilaian akhir tahun, menjelang PAS, penilaian akhir sekolah itu sudah pasti, atau pada saat UN, menjelang UN itu sudah pasti. Kemudian setiap Senin biasanya kepala sekolah melakukan briefing, baik dengan guru atau wakil kepala sekolah. Selanjutnya, pembiasaan apa yang dilakukan hal keagamaan dan kedisiplinan?
pembiasaan dalam hal agama, kita literasi 15 menit sebelum masuk sekolah. Sebelum masuk jam 7. Kalau tidak COVID ya. Kalau tidak COVID itu. Dalam hal kedisiplinannya biasanya dibiasakan seperti apa, Bu? Lagi wawancara. Apa nak? Bentar, ada yang lewat. Dalam hal kedisiplinan biasanya diterapkan seperti apa? Kedisiplinan biasa aja sebelum jam 7, 7 kurang seperempat gerbang sudah ditutup. Bagi siswa yang terlambat ada sanksi, tetapi sanksinya lebih ke hal-hal yang mendidik, misalnya membaca Quran atau membersihkan halaman. Tidak ada penyiksaan intinya ya, lebih ke hal-hal yang mendidik. Ya, Bu. Oke. Selanjutnya, dukungan apa yang Ibu berikan dalam menciptakan dan mengembangkan kultur positif yang ada di dalam setiap kegiatan sekolah? Kalau saya pribadi, kebetulan 2 tahun ini diamanati jadi wakil kepala sekolah bidang sarana, tentunya saya dukung untuk hal-hal yang ke arah sarana. Alhamdulillah banyak yang sudah diperoleh ya. Di antaranya adalah bantuan smartboard dari provinsi seharga 250 juta, bantuan 17 unit komputer, kemudian rehabilitasi di sana sini dari mulai pengecatan ruangan, pengecatan taman depan, kemudian pengadaan meja kursi, pengadaan meja resepsionis, perbaikan podium upacara, pengecatan aula, pengadaan bordeng, mengganti keramik menjadi granit di ruang guru, dan lain-lain. Tralis 4 lab komputer, dan lain-lain. Tentunya disesuaikan dengan bidang masing-masing. Terima kasih, Bu. Untuk pertanyaan Ya, selanjutnya akan ditanyakan oleh Ayu Nafidatullah. Ya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kegiatan belajar mengajar dalam masa pandemi seperti sekarang ini? Dan hal apa yang menjadi perhatian Ibu sebagai guru dalam menyampaikan materi? Ya, di masa pandemi, kalau guru-guru lain memang di rumah. Kalau saya pribadi beserta Wakasek yang lain memang selalu hadir. Kita hampir tidak pernah libur. Liburnya hanya 3 hari Idul Fitri dan 3 hari Idul Adha, sisanya masuk. Berangkat paling pagi, pulang paling sore ya di sekolah. Daring kita lakukan di sekolah. Bagi guru yang hari itu ada jam mengajar, tetap melakukan daring di sekolah. Kesulitannya terutama di bidang matematika sangat terbayanglah oleh kalian ya. Di sekolah aja yang kita jelaskan itu adanya, apalagi dengan daring. Kita coba dengan Google Meet, kadang-kadang ya tidak semua hadir. Kita coba, akhirnya Bu sepakat WA saja, ya sudah, kalau WA kan kita hanya bisa share materi dan video. Tapi kesepakatan karena paketnya yang murah, kita menggunakan WA saja. Lalu lanjut ke pertanyaan terakhir Bu, harapan dari Ibu untuk sekolah, guru, staf, serta siswa ke depannya apa ya Bu? Harapan banyak ya. Bagaimanapun SMA 9 sudah mulai dipandang di masyarakat. Terbukti dengan pendaftar PPDB tahun ini 1.203 siswa yang diterima 360. Artinya animo masyarakat terhadap SMA 9 sudah tinggi ya. Bagaimana kita lebih meningkatkan di berbagai bidang, sarana ditingkatkan, kemudian akademik ditingkatkan, kemudian semua bidang ditingkatkan. Kalau harapan untuk guru. Harapan untuk guru, saya kira kalau di SMA 9 sudah senior ya, dan PNS hampir semua tidak ada masalah lah, semua sudah berjalan dengan tupoksinya masing-masing. Baik Bu. Seluruh pertanyaan telah dipaparkan. Saya akan kembalikan kepada Fresa Anjeng. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Wah, sangat luar biasa sekali ya Bu ya, SMA Negeri 9 Bekasi sekarang ini. Semoga harapan kedepannya SMA Negeri 9 Bekasi ini bisa lebih baik.
Amin. Terima kasih doa semuanya. Dukungan, supportnya terima kasih. Iya, Bu. Kami rasa cukup ya, Bu ya, informasi-informasi yang Ibu berikan kepada kami. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Sama-sama. Ya. Perlu siswa nggak nih? Perlu siswa. Nanti saya hubungi, saya coba lobby dulu dengan siswanya. Teman-teman. Perlu siswa nggak nih? Untuk kepentinganmu, kepentingan perlu siswa nggak? Nanti kalau ada perlu siswa, saya hubungi 1 orang kelas 12 kemarin kan? 1 orang kelas 10? Nggak perlu? Nggak perlu? Sudah cukup? Sudah cukup kan, sama uang praktek aja nanti mungkin. Iya. Siap. Ya. Terima kasih semuanya. Tetap semangat ya. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu. Ya. Boleh ya, Ibu? Ya, sama-sama. Belum itu. Tadi kedengeran nggak? Lupa perkenalan, Mbak ibunya namanya siapa? Oh iya. Ibunya namanya siapa? Ngajar apa? Cuma ditanya berapa tahun ngajar. Nyari di Google aja udah. Kita prestasi. Apa gimana? Oh, foto ibunya dah. Jadi Foto ibunya. itu ibunya. Oh. Buat Iya, kita minta foto ibunya sama profil singkat. Oh, dia yang wawancara kita. Oh, butuh foto ibunya buat wawancara kita. Yuk. Minta foto ibunya. Iya. Tadi yang record